Shalom, ada sukacita yang luar biasa. Kita percaya yang hadir di tempat ini juga yang di rumah-rumah melalui streaming YouTube, Diaspora Sejahtera, juga Radio Sejahtera FM, pasti rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita akan memulai ibadah ini, kita akan memberkatakan firman Tuhan. Kita baca Matius 1 ayat 21 sampai 23. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita bersyukur tuh buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kau hadir Tuhan. Kami sambut bukan sebagai bayi lagi, tapi sebagai Raja di atas segala raja. Kau Allah Immanuel Tuhan, Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami mau mengangkat pujian penyembahan kami hanya bagimu Tuhan. Amin. Dan kami mau Tuhan habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan Amin. Mari lambaikan tanganmu. Salam kiri kanan. Kita tidak bersalaman, tapi kita bisa melambaikan tangan buat saudara-saudara di sebelah kita dengan penuh semangat dan sukacita, sebab Dia Raja telah lahir di dalam dunia ini menyelamatkan kita semua. Amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang ada di rumah, mari bersama-sama kita meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Haleluya. Dengan bersemangat. Terima kasih Bapak. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang dihidupku. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Katakan agunglah, agunglah kelahirannya, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Itulah berdua Engkau penyelamat hidup kami umat-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Dia, karena Dia Raja yang perkasa. Yesus Tuhan. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidup. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kelahirannya, agunglah kelahirannya, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Itulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Engkau Raja di atas segalanya, Yesus Tuhan.
semesta sujud menyembah-Mu Tuhan, menyembah. Akulah kelahiran-Mu, mujizat telah terjadi. Sungguh kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Asyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, kata-kata Tuhan padaku. Hey, yeah. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang dahsyat. Kami percaya bersama malaikat di surga, kami meninggikan Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan kami. Amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Dia. Senada dengan surga, kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari berikan lebih lagi kepada Dia sambil bertepuk tangan. Hey, yeah. Mari dengan penuh sukacita bertepuk tangan bagi Dia. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah perkumpulan umat-Mu. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawan setiap hati. Roh-Mu, Roh-Mu membebaskan. Amin. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Kami datang untuk menyembah Allah yang hidup. Amin. Untuk menyembah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. 1, 2, 3. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa mengkatus, naikkan pujian bersama dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, bersama bersuka, senada dengan surga. Haleluya. Mari dengan semangat lagi kita ini. Haleluya. Sama-sama dengan latihan. Tuhan, Engkau hadir. Yes. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Nya membangkitkan. Kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa mengkatus, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, serta bersuka bersama dengan surga. Mari umat Tuhan bersukacita di hadapan Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang berkuasa, berdaulat, Raja di atas segala raja. Haleluya.
percaya Engkau Allah ditinggikan di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa. Jemaat silakan duduk kembali. Semua orang pasti melihat kami keluarga yang bahagia. Papa, Mama, aku, dan adik. Kami sering habiskan waktu bersama. Tapi, tahukah kalian apa yang kami lakukan ketika kami di mobil, ketika kami menonton TV, ketika kami makan? Kadang aku sadar dunia ini menjauhkan aku dari mereka. Gadgetku dan semua informasi di dalamnya lebih menguasai aku daripada nasihat-nasihat papa dan mama. Tapi, apakah mereka menyadari itu? Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah Immanuel yang telah menyertai kita sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa. Engkau Allah Immanuel yang telah menyertai, memberkati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan. Terima kasih Immanuel, Allah besertaku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gerak, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang, kami datang untuk menyembah Tuhan. Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Mari sambil bangkit beriringkan pujian ini, katakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
beserta. Mari angkat tanganmu, katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Oh, Kau kuatkan aku bertahan apa dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kau Allah yang beserta dengan kami. Kau Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Kau Allah yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sama, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di setiap rumah-rumah yang ada, kami percaya ada Kristus Yesus Tuhan menyertai setiap kami, membimbing kami. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman, kiranya firman Tuhan yang kami akan dengar adalah firman Tuhan yang membangun kami, menegur kami, menunjukkan kesalahan kami. Tuhan memperbaiki kelakuan kami, supaya setiap kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Kristus Yesus Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memeteraikan setiap firman yang kami dengar. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari setiap saudara, jemaat Tuhan, baik yang ada di Gajah Mada maupun yang ada di rumah masing-masing, berkata bersama, amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Si Tuhan, shalom, salam sejahtera, selamat hari Minggu. Saya percaya Tuhan memberkati setiap kita, amin. Dan saya terus berdoa Bapak Ibu Saudara, akan semakin banyak lagi bangku-bangku kosong yang akan penuh. Ya, saya percaya ada jemaat Tuhan yang begitu menggebu-gebu, lapar dan haus akan Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, bersyukur kalau hari ini di minggu yang kedua bulan Desember, kita semua dimampukan Tuhan ada dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Bagi saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah online pagi hari ini, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kiranya dalam 9 bulan terakhir ini kita belajar banyak hal. Saya mau melalui kesempatan ini mengapresiasi ada begitu banyak volunteer, sukarelawan, hamba-hamba Tuhan yang terus melayani dalam setiap perkara, dalam panas terik maupun hujan lebat, dalam suka dan duka. Mari kita beri tepuk tangan, aplaus bagi setiap mereka. Amin. Dan saya melihat, kita semua melihat ada begitu banyak ya anak-anak muda, ada begitu banyak orang-orang baru yang dikirimkan Tuhan. Saya terlalu percaya ini adalah saat penuaian besar terjadi, di mana gereja Tuhan, eklesia keluar menyatakan kabar baik bagi setiap orang yang membutuhkannya. Ayo sorak-sorai yang meriah lagi bagi Tuhan kita, haleluya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini saatnya kita untuk bangkit dan berjalan bersama-sama, maju bersama, pressing forward with humility. Ya, itu topik masih belum selesai sampai akhir tahun ini. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu bersyukur Bapak Ibu, kita dalam 9 bulan saya secara pribadi melihat ada begitu banyak turut campur tangan Tuhan ya terjadi atas gereja Tuhan, atas setiap kita, bahkan keluarga pribadi saya. Saya percaya hal yang sama saudara dan saya alami. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu mari tetap bersemangat, tetap doakan Bapak Ibu, terus maju ya, doakan bahkan setiap ibadah-ibadah ragawi yang ada, tidak ada lagi kursi yang kosong ya, semuanya memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Ya, karena apa? Karena saya melihat sendiri kondisi dan keadaan di luar sana pun hari ini mulai menggeliat lagi. Amin. Menggeliat lagi.
Ya, saya kemarin dari Surabaya ke Malang, Malang ke Surabaya, ngelihat lalu lintasnya udah sama, nggak ada bedanya Bapak Ibu Saudara. Ramenya hampir sama, apalagi masuk Malang. Malang hari ini lagi ada penutupan jalan di jalan-jalan utama, macetnya luar biasa. Tapi begitu banyak orang yang sudah keluar, berani keluar. Saya berdoa kiranya gereja Tuhan juga dibangkitkan, terus ada dalam perjalanan yang indah bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Melalui kesempatan ini ya, ini maaf agak banyak pesan sponsornya Bapak Ibu Saudara ya, nggak apa-apa ya. Dan saya juga mengucap syukur untuk generasi muda ya, dan juga pelayanan antar generasi ya, terutama sekolah minggu Bapak Ibu, ibadah anak ya. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Ya, gereja ini berdoa mendukung ya, mengharapkan ada begitu banyak anak-anak muda yang terus dibangkitkan, karena mereka lah masa depan gereja, masa depan bangsa ini. Ya, oleh karena itu saya mengapresiasi sekali ada begitu banyak guru-guru sekolah minggu sukarelawan ya. Hari-hari ini, minggu ini, dari mulai minggu pertama di bulan Desember ya, tayangannya ibadah anaknya yang online Bapak Ibu, saya mau katakan memberkati begitu banyak generasi. Amin. Dan doakan oleh apa yang mereka kerjakan, ada begitu banyak anak-anak yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Mereka dipersiapkan, dimuridkan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, saudara, atau pada hari ini, saya akan menyampaikan satu judul topik yang sangat sederhana. Dibacakan di awal pembukaan tadi dan dinyanyikan sebelum firman. Tapi saya percaya hari ini pun menjadi pesan yang kuat bagi setiap kita, yang berjudul Immanuel. Mari kita kembali membaca di dalam Matius 1 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, segala sesuatu yang sering kita dengar sudah sangat familiar dengan telinga kita, ya, rutin, bahkan seringkali itu berakhir tanpa makna. Makna, bukan makma ya, makna, tanpa arti. Saudara, kita nyanyi lagu ya, kita berdoa ketika pagi, ketika mau makan, ketika mau tidur. Akhirnya apa? Segala sesuatu yang akhirnya menjadi rutinitas setiap kita, akhirnya berakhir tanpa makna, tanpa arti. Apalagi Immanuel. Immanuel ini sudah sering kita dengar, apalagi kita orang percaya. Mungkin kita dari lahir udah Kristen, udah pergi ke gereja. Immanuel itu bukan cuman biasa, bahkan sering kita lakukan, sering kita nyanyikan, sering kita baca. Bahkan mungkin teman-teman kita ada yang namanya Immanuel, saudara. Di sini ada yang namanya Immanuel pagi ini. Tadi saya belum absen ya, tapi biasanya ada, saudara ya. Bahkan mungkin anak kita namanya Immanuel. Ya, dulu teman kita di Surabaya ada yang namanya Immanuel. Ya, tapi panggilannya Boim. Saya nggak tahu dari Immanuel ke Boim itu gimana, karena im gitu ya, ditambahi bo ya, Boim, saudara ya. Ya, tapi Immanuel, Allah menyertai kita. Tadi kita nyanyi, oh Immanuel. Segala sesuatu yang kau dengar dengan rutin, kalau engkau tidak perhatikan baik-baik, akhirnya bisa berarti atau berakhir tanpa makna, tanpa arti. Tapi pagi hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Amin. Firman Tuhan meneguhkan kita, menegur kita, ya, menunjukkan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan saudara dan saya, supaya kita terus ada di dalam perjalanan menuju pada Kristus Yesus Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kata Immanuel sendiri berarti El itu artinya Allah, ya, Immanu atau iman artinya beserta kita, bersama kita, dengan kita. Halo, dia beserta kita, bersama kita, dengan kita. Siapa? Bersama, saudara tadi ke sini bersama suami saudara. Saudara ke sini tadi bersama anak kita, bersama istri kita, bersama-sama. Ada yang menemani, ada yang bersama dengan saudara, menyertai saudara. Tapi yang menyertai, yang bersama, yang dengan ini bukan sembarang orang, bukan sembarang pribadi. Dia
Tuhan pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya, alam semesta di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat, lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Amin. Saudara, Immanuel. Dan kata di Matius 1 ayat yang ke-23 itu bukan pertama kalinya. Kita tahu seluruh kata Immanuel di Alkitab paling tidak ada disebutkan 3 kali. 2 kali di Perjanjian Lama. Dan di Perjanjian Lama disebutkan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia siapa? Immanuel. Saudara, ini ditulis di Yesaya 7 ayat 14. Ada lagi Yesaya 8 ayat yang ke-8. Saudara nanti baca sendiri di rumah. Saudara, ada 3 kali dan 2 kali ada di Perjanjian Lama. Dan saudara tahu jaraknya antara Perjanjian Lama Yesaya 7 ayat 14 sampai Matius 1 ayat yang ke-23, 22, 23 tadi. Berapa lama saudara? 700 years atau 700 tahun lamanya. Halo? 700 tahun. Itu janji Tuhan atas keselamatan bagi manusia yang berdosa, jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Berapa lama? 700 tahun. Dan kita tahu, saudara, cerita tentang Yesus tidak cuma 700 tahun. Bahkan mulai dari Kejadian 3 ayat 15 itu sudah dinyatakan. Di seluruh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru isinya adalah karya keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi saya secara spesifik akan membahas tentang Yesaya 7:14 sampai Matius 1 ayat 23. Ada 700 tahun jedanya. 700 tahun itu diantaranya ada 400 tahun di mana itu ada yang disebut masa sunyi atau 400 years of silence. Kalau minggu lalu saudara ada di beberapa tempat yang saya khotbahkan ini saudara, ada 400 atau 4 abad, 400 tahun, 400. Bukan 4 hari, bukan 4 tahun saudara, 400 tahun. Masa sunyi. Allah tidak berbicara kepada umatnya. Allah tidak mengirimkan nabinya. Allah tidak punya pesan bagi manusia. Saudara, sunyi. Saudara bisa bayangin di rumah saudara sunyi. Istri tidak ngomong sama suami, suami tidak ngomong sama istri. Kira-kira gimana saudara? Oh biasa Pak, saya sudah ngelakuin 25 tahun. Wah 25 tahun. Saya kasih tahu 25 tahun tidak ada apa-apanya sama 400 tahun saudara. Kita tidak diajak ngomong sama pasangan kita 1 hari aja udah gelisah. Betul Bapak Ibu? Haleluya ya. Saudara ada yang gini, biasa Pak, saya malah bersyukur gak diajak omong. Loh waduh parah saudara ya. Saudara kita gak diajak omong sama suami sama istri kita 1 hari aja kita udah gelisah. Ini 400 tahun. 400 years of silence. Dan tidak cuma itu, janji Yesaya tadi di 7:14 ini, itu 700 tahun lamanya. Seorang bayi akan lahir itu 700 tahun. Berarti masa tunggunya itu luar biasa. Yang percaya katakan amin saudara. Tidak main-main ini, bukan 1-2 generasi. 700 tahun lamanya. Tapi saya mau kasih tahu, ya waktu atau lamanya penggenapan janji Tuhan tidak menurunkan derajat Tuhan yang saudara sembah. Dia tetap Allah yang berkuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Apa yang kita bisa pelajari dari kejadian 700 tahun ini Bapak Ibu Saudara? Penggenapan janji Allah bahwa Allah menyertai kita. Immanuel. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, Allah itu adalah Allah yang menggenapi setiap janjinya. Allah yang menggenapi setiap firman-Nya. Waktu tidak mengurangi kuasa dan kedaulatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bisa jadi engkau menantikan firman Allah, engkau menantikan janji Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu tunggu saudara tidak akan menurunkan derajat kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di dalam Ayub 42 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, aku tahu. Yuk baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal.
Saya rindu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini pun kita diteguhkan Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, penderitaankah, sakit penyakitkah, saudara, permasalahan yang berat sekalipun, saudara percaya bahwa setiap janji Tuhan pasti digenapi dengan sempurna. Ayo beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35 demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita pakai masker hari ini udah menjadi satu kebiasaan kita yang baru. Tidak gampang, saya tahu. Saya mengagumi, saya beri hormat, angkat topi bagi teman-teman WL, song leader, singer, saudara, yang setiap minggu selama 9 bulan melakukannya dengan setia. Tidak gampang saudara pakai masker, saya percaya saudara pun alami hal yang sama. Saudara, tapi kalau hari ini kita ada di tempat ini, saya percaya saudara, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mungkin hari ini engkau berpikir, Tuhan, COVID telah menghancurkan segalanya. Masa depanku, rencanaku, keluargaku, hari ini aku keluar tidak bebas lagi. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, COVID pun pasti akan berlalu. Ayo beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Perkataanku, firmanku, kata Tuhan, tidak akan berlalu. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada yang gak yakin saudara? Masa sih Pak? Ini berat loh Pak masalahku Pak. Saudara, kata Immanuel, Allah menyertai kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau selama 700 tahun nubuatan itu akhirnya toh digenapi Tuhan. Saya percaya tidak ada masalah yang perlu saudara takutkan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran yang saudara perlu khawatirkan. Karena apa? Karena apapun itu, janji Tuhan sepasti kelahiran Yesus Kristus di atas muka bumi ini. Dan berita baiknya, dia tidak cuma lahir di dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semuanya itu sudah digenapi. Dan saya percaya kedatangan kedua kalinya pun pasti akan terjadi. Ayo beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara antusias, amin. Apapun janji Tuhan, apapun firman Tuhan, saudara ya terima hari ini. Saya percaya Tuhan adalah Allah yang menggenapinya dengan sempurna. Yang kedua, yuk kita baca Yesaya 46 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Wah, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Firman Tuhan. Ayo baca sama-sama. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, Allah tadi Allah yang menggenapi firman, Allah yang menggenapi setiap janjinya. Tapi yang kedua saudara, dia bukan cuma Allah yang menggenapi janjinya. Dia bukan Allah yang hanya menggenapi firman-Nya. Dia juga Allah yang berdaulat atas hidup Bapak Ibu Saudara. Berdaulat artinya apa Bapak Ibu? Dalam bahasa Latin arti berdaulat itu lebih tinggi, lebih berkuasa dari apapun juga yang ada di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saudara ngomong Allah berdaulat, berarti Allah lebih tinggi, Allah lebih berkuasa dari semua masalah, dari semua kekhawatiran yang saudara dan saya miliki. Amin. Dan Allah beserta kita, Immanuel, artinya Allah juga berdaulat atas hidup setiap saudara dan saya. Jemaat Tuhan pada hari ini, ayo beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Allah ada dalam sejarah kehidupan manusia. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara disuruh nulis, ayo semuanya menulis autobiografi dari mulai lahir sampai hari ini. Saudara tuliskan sejarah hidup saudara. Saya percaya bacaannya dari bab 1 sampai bab 10. Kalau dibaca
Immanuel. Ada amin? Immanuel. Dalam suka dan duka saudara, dalam sakit dan sembuh saudara, dalam setiap keadaan, season, musim apapun dalam hidupmu, ketika saudara miskin, ketika saudara kaya, ketika saudara diberkati, ataupun ketika saudara ada di dalam penderitaan, ketika saudara menuliskannya, saudara akan melihat, kalau dibaca, Immanuel. Yang percaya katakan amin. Allah ada dalam sejarah kehidupan manusia. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sepertinya menyedihkan. Sepertinya saudara tidak ada masa depan. Sepertinya tidak ada pengharapan. Tapi ketahuilah ketika Yesus lahir di atas muka bumi ini, dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Dia mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang patut dipertahankan. Tapi dia taat sebagai manusia, bahkan taat rela sampai mati. Jadi dia manusia 100%, dia Tuhan 100%, dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang menyertai saudara. Kiranya setiap cerita sejarah hidup saudara dan saya, kalau dibaca Immanuel. Saudara mungkin hari ini berpikir, enggak mungkin Pak, mungkin itu untuk orang lain. Kalau aku ini madesu, masa depan suram. Aku sial terus Pak. Aku enggak pernah ngalami kemenangan. Saya mau kasih tahu, chapternya, babnya belum selesai. Kalau sampai selesai dalam hidup saudara, saudara akan membacanya. Immanuel, Tuhan menyertai saudara. Tetaplah setia, tetaplah tekun dalam pengharapan di dalam Dia. Immanuel memberi kekuatan, memberi pengharapan bagi setiap saudara dalam apapun kondisi dan keadaan kita. A.W. Tozer berkata begini, when it looks like things are out of control, behind the scene there is a God who hasn't surrendered His authority. Ketika saudara melihat hidup saudara tidak karu-karuan, hidup saudara kacau balau, hidup saudara sepertinya hilang kendali, saudara tidak punya lagi pegangan dalam hidup ini, keuanganmu hancur, hubunganmu enggak karu-karuan, engkau dikecewakan, engkau difitnah, engkau disakiti. Ingatlah, ada pribadi yang bekerja di belakang layar. Dia Tuhan yang tidak pernah menyerahkan tongkat kendalinya kepada siapapun. Dia Allah yang tetap pegang kendali dalam hidup saudara. Dia Allah yang tetap pegang kendali. Ada tongkat komando yang terus dia pegang. Artinya apa? Everything is gonna be okay. Semuanya akan menjadi baik-baik saja. Jadilah kuat dalam pengharapan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya saya berdoa firman Tuhan ini membangkitkan iman kita. Membangkitkan pengharapan kita. Saudara yang dulu sudah dipanggil Tuhan melayani. Mari kita melayani lebih giat lagi. Bukan untuk diselamatkan, tapi kita sudah diselamatkan. Kita sudah diperbaharui. Kiranya kita berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, tidak ada waktu yang lebih baik untuk menjadi berkat dan menjadi alat kemuliaan Tuhan seperti saat hari ini. Yang percaya katakan amin. Terang itu berguna ketika justru di dalam gelap. Gereja Tuhan dinyatakan garam dan terang dunia. Dan saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah lepas kendali. Dia Allah yang menyertai kita. Artinya apa? Remote controlnya, kendalinya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu bukan di luar kendali Allah. Tuhan tetap berdaulat atas hidup saudara. Amin. Amin. Ayo beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Dia Allah yang menggenapi setiap janji. Dia Allah yang berdaulat, saudara. Biarlah kata Immanuel kita maknai pada pagi hari ini. Sesuatu yang membangkitkan semangat kita. Memberikan pengharapan yang baru dalam hidup saudara. Yang terakhir, yang ketiga saudara. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ayat yang ke-15. Ibrani 4:15 dikatakan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, yang ketiga, artinya Tuhan menyertai kita.
Immanuel. Dia lahir ke dunia ini sebagai manusia 100% untuk membuktikan kepada setiap saudara dan saya bahwa dia dapat merasakan apa yang saudara rasakan. Dia dapat merasakan sakit hatimu. Dia dapat merasakan kehilangan saudara. Ya, rasa kehilangan, rasa kecewa, rasa sakit hati. Dia dapat merasakan rasa terluka. Apa yang kau alami hari ini, Tuhan Yesus pernah mengalaminya. Bahkan lebih lagi di atas kayu salib. Sakit penyakit kita dari ujung kepala sampai ujung kakinya, Tuhan telah merasakannya. Dia bukan Tuhan yang jauh duduk di atas tahta dan tidak lakukan apa-apa. Dia Allah yang mengasihi kita. Bahkan dia katakan, Allah begitu sayang akan cinta akan umatnya, cinta akan dunia ini, sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, untuk keselamatan manusia, dia tidak kirimkan malaikat, dia kirimkan dirinya sendiri untuk mati di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia tidak kirim Gabriel, dia tidak kirim malaikat yang lain. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, taat sampai mati. Allah Immanuel adalah Allah yang merasakan sakitmu, Allah yang merasakan penderitaanmu, Allah yang merasakan kesepianmu. Haleluya. Jadi sekarang saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan ada yang berkata self pity, mengasihani diri sendiri. Oh, aku menderita. Oh, aku mengalami ini semua. Oh, aku kalah. Oh, aku tidak ada harapan. Segala sesuatu yang saudara alami hari ini telah dialami oleh Kristus Yesus Tuhan sebagai manusia di atas muka bumi ini, supaya saudara ketika kita mengalaminya, kita dibebaskan, kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita diberi kemuliaan yang datang daripada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kita, saudara, dia yang sehat menjadi sakit, supaya kita yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, dia telah melakukan semuanya. Dia mengerjakan sendiri tugas karya keselamatan sempurna di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu kebenaran ini, tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk takut dan gentar, untuk khawatir akan hidup ini. Karena apa, saudara? Kalau Kristus Yesus anaknya saja sudah diberikan sebagai tebusan nyawa bagi setiap kita, kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam baik kita mati, mau kita hidup, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Immanuel, Allah menyertai saudara. Allah menyertai kita. Kalau kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, saudara, marilah kita memandang Kristus Yesus di atas kayu salib. Dia membuka tangannya dan memandang saudara. I can feel you. Aku dapat mengalami, aku dapat mengerti apa yang kau rasakan. Yang terakhir poin saya, dia Allah yang dapat merasakan. Dia datang untuk menyelamatkan dan menebus kita dari dosa. Bukankah ini hal yang luar biasa? Baiklah, di minggu Advent ini Bapak Ibu Saudara, kita kembali diingatkan arti kedatangan Kristus Yesus di atas muka bumi ini. Dia datang untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dia memberikan kita pengharapan yang baru. Masa depan kita ada dan harapanmu tidak akan hilang. Matius 1 ayat 21, sambil kita bangkit berdiri, saya bacakan buat saudara. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia Allah yang mengenapi firman, dia Allah yang berdaulat atas hidupmu, dan yang ketiga, dia Allah yang dapat merasakan penderitaanmu. Dia Allah yang menyertaimu dari sekarang bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan, Yes, dalam kesesakan kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Mari jemaat saja katakan, Kau buktikan aku. Amin. Dalam kesesakan, mari sama-sama katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Oh, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, come on. Immanuel, Engkau Allah beserta. Yes Lord, Kau kuatkan aku bertahan, Rabbah dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh, Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Yeah. Sudah terbukti Tuhan bahwa bahkan 700 tahun pun tidak menurunkan derajat kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. 700 tahun hanya angka, hanya waktu, tapi Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan waktu tunggu kami, berapapun lamanya itu, tetap membuat kami tetap percaya bahwa Kristus Yesus ya dan amin. Karena Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dan biarlah pagi hari ini ya Bapa, ketika kami mendengar Immanuel, kami tahu Engkau Allah yang mengenapi setiap janji-Mu. Engkau Allah yang mengenapi setiap rencana-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan kedua ya Tuhan, kami diingatkan bahwa ketika kami mendengar Immanuel, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang punya kedudukan lebih tinggi, lebih hebat, lebih berkuasa dari apapun yang ada di dalam dunia ini, apapun yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan kami diingatkan pagi hari ini, Engkau Allah yang juga merasakan apa yang kami rasakan, apa yang menjadi penderitaan kami, sakit penyakit kami. Tuhan, Engkau telah dicobai, tapi Engkau tidak berdosa, supaya Engkau sanggup untuk dapat menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami.
supaya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memperoleh keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk peneguhan, terima kasih untuk firman, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami yang ada di gedung ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kekuatan dan tangan Tuhan yang kuat terus memelihara, terus menguatkan kami, terus menuntun kami, memberi kami pengharapan di dalam Tuhan. Kami bersepakat bersehati pada pagi hari ini berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Mari berdoa bagi Indonesia bersama-sama. Mari dengan mulut saudara, mari kita doakan sama-sama. Berkati Indonesia, berkati pemimpin bangsa kami, baik presiden, wakil presiden, seluruh jajarannya, baik Bapak Ibu yang ada di legislatif, di yudikatif, apapun peran dan tanggung jawab mereka, kiranya ada roh takut dan pengenalan akan Tuhan dinyatakan di dalam hidup mereka. Indonesia adalah milik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, memberkati kota-kota, pulau-pulau, Tuhan, provinsi-provinsi yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada terang sinar Tuhan yang dinyatakan atas bangsa ini, memakai setiap gereja Tuhan sebagai alat kemuliaan Allah. Gereja yang eklesia, gereja yang keluar mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, berita baik kepada semua orang yang membutuhkannya. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menuntun kami. Tuhan, Engkau yang terus berbicara melalui kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu melihat ada lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk Bapak Gembala kami dan juga Ibu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar roh hikmat dan wahyu, kekuatan yang datang daripada Tuhan, Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia, terlebih lagi gereja yang ada di kota kami ya Tuhan. Ada GBI Diaspora Sejahtera Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang Tuhan terus nyatakan. Dibangkitkan pemimpin-pemimpin muda, dibangkitkan orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, generasi muda, bahkan anak-anak ya Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan untuk menyatakan kebaikan Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih, berdoa bagi para diaken, diakones, para pejabat gereja, mereka yang sudah dipanggil untuk melayani Tuhan. Kami terlalu percaya pemanggilan Tuhan, panggilan Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah batal. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus membisikkan panggilan-Mu di dalam telinga dan hati mereka, supaya mereka terus bergiat melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Berdoa bagi para staf gembala, seluruh sukarelawan yang ada, bahkan Tuhan mereka wajah-wajah baru yang Tuhan dengan sukarela, dengan rela hati Tuhan menyediakan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya berkat Tuhan turun limpah atas setiap mereka, bidang-bidang yang ada, setiap kami jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, atau mereka yang bergabung di ibadah online. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka di dalam berkat yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Buka kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan memberkati-Mu mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha kekal untuk selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati-mu ketika engkau masuk, ketika engkau keluar. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati anggota keluargamu, Tuhan memberkati pelayananmu. Immanuel, kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah oleh Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini bahkan sampai Maranatha kekal untuk selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu keluarga besar DSCM, selamat datang di minggu kedua bulan Desember 2020. Kita bersyukur atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di
Di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini, memberi pengharapan, menjadikan kita anak-anak Allah, dan memperoleh damai sejahtera, memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga, sehingga sukacita dan damai sejahteranya dapat dinyatakan di dalam setiap kehidupan saudara. Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan ada beberapa pengumuman penting terkait dengan Natal kategorial yang akan diadakan oleh Ibu-ibu WBI Diaspora Sejahtera Kota Malang tanggal 18 Desember 2020 melalui Zoom. Pastikan ibu-ibu seluruh keluarga besar DSCM mengikutinya, bersukacita dan jadikan momentum ini menjadi berkat. Ajak ibu-ibu yang lain, para wanita, untuk berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Demikian tanggal 19 Desember 2020 pukul 4.30, para anak-anak muda, para remaja, Diaspora Generation Kota Surabaya akan mengadakan acara Natal khusus secara ragawi. Oleh karena itu, jangan lupa untuk melakukan pendaftaran. Saya mengundang anak-anak muda, anak-anak remaja, adik-adik semua yang ada di Kota Surabaya. Mari berbondong-bondong, ajak teman-teman untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi jangan lupa, protokol kesehatan tetap dilakukan. Di tanggal yang sama, hari Sabtu 19 Desember 2020, Diaspora Generation Kota Malang akan mengadakan ibadah ragawi dan juga online bersama dengan Bapak Gembala. Pastikan teman-teman untuk mendaftarkan diri. Demikian juga setiap hari Rabu dan juga hari Kamis ada MCB, juga ada doa malam ya pukul 7 dan disiarkan melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM. Mari di saat-saat momen di mana kita memasuki akhir tahun ini dan memasuki awal tahun baru, kita akan gunakan untuk mengucap syukur dan berdoa atas karya Tuhan yang dahsyat di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi setiap kota di mana Bapak Ibu Saudara tinggal. Kita semua percaya inilah tugas gereja, eklesia, menjadi berkat, berdiri atas kota dan bangsa di mana saudara tinggal. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu juga jangan lupa mengikuti ibadah Natal yang akan diadakan tanggal 25 Desember, baik yang ada di Kota Surabaya, juga ada di Kota Malang. Perhatikan jam-jamnya bagi saudara yang mengikuti ibadah ragawi, pastikan untuk mengikutinya melakukan protokol kesehatan yang ketat, sehingga kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang nyata. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara online, Bapak Ibu juga dapat mengikutinya pada hari yang sama, tanggal 25 Desember pukul 10 pagi melalui YouTube channel GBI Diaspora Sejahtera. Untuk perayaan Natal, jangan lupa 25 Desember 2020 pukul 5 sore kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, menikmati sukacita dan damai sejahtera bersama dengan anggota keluarga dan juga seluruh anggota keluarga besar di SCM melalui YouTube channel, melalui Facebook dan juga Radio Sejahtera FM. Mari Bapak Ibu bagikan informasi ini, jadikan hidup kita berkat bagi sesama kita. Gunakan momentum Natal sebagai momentum untuk setiap kita terus mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kiranya damai sejahtera Kristus Yesus senantiasa memelihara hati dan pikiran setiap kita. God bless you.